Center. Salam Center Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kali ini diberikan kesempatan untuk memberikan memberikan materi berkaitan dengan pupuk untuk ibu-ibu semuanya. Karena pupuk ini adalah bagian dari biaya perusahaan, Bu. Karena angka yang dikeluarkan setiap hari sampai dia dalam 1 tahun, angkanya terakumulasi hampir 60% dari total yang perawatan yang diberikan, yang dikeluarkan perusahaan untuk perawatan kelapa sawit kita. Di samping itu juga aset perusahaan itu tidak hanya sawitnya saja atau pupuknya saja, tapi yang sering terjadi adalah kesehatan ibu-ibu, dan kebenaran ibu-ibu melakukan adalah aset yang paling besar itu adalah kesehatannya sebenarnya. Maka kali ini tak jelaskan bagaimana cara, kita cerita dulu ya Bu. Kita pupuk di pemupukan di perkebunan itu biasanya kita pakai apa aja Bu? Urea, kemudian MOP, kemudian dolomit, RP, kemudian apa lagi? Borat. Pernah pupuk borat? Oke. Apa lagi? Kisrit. Nah, ini dolomit kadang-kadang ada kisrit ya. Nah, pupuk-pupuk ini tuh jujur aja dalam biayanya cukup mahal, Bu. Maka di dalam pengadaan harga yang cukup mahal ini, kita harus benar dulu, Bu, memupuknya. Benar itu artinya bahwa benar untuk tanaman dan benar untuk kesehatan ibu-ibu juga. Kalau salah mengaplikasikan, maka bisa menjadi bagian tidak benar bagi tanaman dan tidak benar bagi kesehatan ibu-ibu. Maka kita urutkan dulu. Urea ini, Bu. Urea ini adalah bahannya garam, Bu. Kalau ibu pegang, ibu misalnya dalam kondisi yang luka, maka perihnya luar biasa. Benar apa salah, Bu? Benar. Nah, maka cara yang terbaik untuk APD-nya, yang pertama harus pakai masker. Itu udah benar. Kenapa? Karena bahwa urea ini akan nguap. Penguapan urea, apalagi kita panas terik seperti ini, maka ibu kadang-kadang megap. Benar nggak? Apalagi buka bungkusnya, Pak. Pas dibuka bungkusnya, untilannya ada di tepian pasar kena panas. Lep. Benar nggak sih, Pak? Lep gitu nggak sih? Nah, kemudian yang kedua, karena dia bahannya garam, perih kena tangan, maka saran saya adalah kalau bisa besok gajian Pak Tobing, Pak Mandor, Pak asistennya, dan mungkin Pak Askep, berikan kesempatan beli kaos tangan itu murah kok. Mahal apa murah sih? Wah, lebih bagus beli kaos tangan yang karet khusus kalau lagi pemupukan dia berbahan garam. Misalnya urea, MOP, dan kisrit ini, kaos tangannya diganti menggunakan kaos tangan yang karet. Karena kalau pakai kaos tangan yang itu, nanti dia akan basah. Kalau ada luka di dalam tangan, bisa satu perih. Yang kedua, lukanya nggak sembuh-sembuh. Benar, Bu? Oke. MOP, dolomit, dan rock fosfat, dan borat. Kemudian pemupukannya, pemupukan di lapangan sini. Inti dari pemupukan adalah kita menggunakan, dulu kita kenal namanya tapuk, ya Pak Askep ya. Kita menggunakan tapuk supaya pupuk yang ditebarkan itu adalah rata. Bicara tentang pupuk sekarang, mungkin Pak Askep atau Pak Asten dan Pak Mandor juga punya target, kita juga memupuk jangan sampai lebih daripada 500 kilo kan, seperti itu. Supaya apa? Supaya pulangnya bisa tepat waktu dan kualitas pemupukannya juga bagus. Maka pemupukannya adalah serata mungkin, Bu. Kalau kita tidak rata pupuknya, yang terjadi adalah kita nggak tepat ini. Karena di dalam pemupukan itu ada 5T. Yang pertama adalah tepat dosisnya. Kalau bicara dosis di tempat kita, dosisnya sudah ditentukan. Pak Askep, Pak Asisten, Pak Mandor tidak berdaya merubah dosis itu, karena dosisnya sudah ditentukan oleh perusahaan. Namun, kita yang T ini, T yang pertama adalah dosis. Kemudian tepat waktu. Nah, ini yang harus perlu kita koreksi adalah tepat waktunya. Karena bahwa bicara tentang pupuk, waktu mengenai tanggal berapa-berapanya juga kita nggak berdaya, Pak. Rekomendasinya jelas. Dolomit misalnya ini di bulan Juni, urea nanti bulan Agustus. Sudah ditentukan. Benar nggak Pak Mandor?
kita nggak bisa merubahnya. Namun waktu aplikasinya adalah, maka sering saya sampaikan, mungkin ini menjadi PR bagi kita semuanya adalah bagaimana memupuk itu sepagi mungkin. Kalau bisa kita tabur jam 7, kenapa tidak? Minimal maksimalnya adalah 7:30. Kalau cerita untuk ladang pribadi, Pak, kita kan kalau di perusahaan ini misalnya kita cerita tentang angkutan, benar nggak, Pak? Biasanya kan angkutannya. Tapi kalau untuk pribadi, pagi-pagi banget jam 7 wajib ditebar. Kalau tidak, maka untuk mengurangi hal ini adalah untuk mengurangi faktor kehilangan dari pupuknya itu sendiri. Makanya tebar merata di waktu yang sepagi mungkin. Kemudian tepat tempat, Pak. Nah, tepat tempat sudah kita berdasarkan di piringannya saja. Pak Mandor pakai peluit, tir, masuk, sebar di piringannya. Ya udah di piringannya. Masalahnya alat yang kita pakai sekarang itu tidak menggunakan tapu yang seperti dulu yang goyang-goyang. Benar nggak, Bu? Sekarang pakai apa? Pakai mangkok. Lah, Pak, kalau pakai tapuk nanti pulang jam 2:30. Oke. Sekarang pakai mangkok, yang penting tepat doyos yang sudah kita kalibrasi. Adalah yang penting ketika kita pakai mangkok adalah kurangi ketidakenakan di rumah, jangan dibawa ke pekerjaannya. Karena kalau sudah pakai mangkok di rumah nggak mood, apa yang terjadi, Pak Mandor? Wah, terjadi adalah tidak tepat tempat karena mupuknya sampai ke gawangan. Maka perasaan kita di rumah jangan dibawa ke pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tepat tempat nih. Kalau tidak, wah, tebar-tebar aja di gawangan mati adalah menjadi masalah juga bagi ke kualitas dari tebaran kita. Kemudian dosis, waktu, tempat, kemudian tempat apa lagi, Bu? Nah, tepat cara. Maka cara kita sampai dengan hari ini masih kita sepakati bahwa pemupukannya adalah di piringan. Maka saran saya dan adalah bagaimana cara ini tuh supaya bisa tanaman kita meresap adalah jangan pernah memupuk kelapa sawit itu terlalu dekat dengan bonggolnya, Pak. Itu mungkin ini koreksi bagi kita semuanya. Jadi kalau misalnya kita bawa mangkok ataupun misalnya bawa piring yang sudah dikalibrasi, jangan dilempar di dekat pokok sana, Pak. Karena akar yang meresap itu bukan di sana. Tapi akar yang meresap itu adalah jauh dari pokoknya, Mas. Misalnya bahwa di piringan kita selebar 2 meter, jari-jari 2 meter. Ya yang penting jangan sampai dekat sama pangkalnya saja. Maka jangan, istilahnya jangan Bapak Ibu semuanya, jangan sakit hati kalau diingatin sama Pak Mandor mupuknya kebablasan sampai ke pangkal pokok. Jangan sakit hati. Karena kalau kita mupuk ke sana percuma. Apa yang terjadi, Bu, kalau kita makan tapi tidak tepat caranya? Nyuapin suaminya itu kan pakai sendok ya, Pak? Benar nggak sih? Pernah nyuapin suaminya nggak, Bu? Hah? Enggak, belum. Nyuapin? Berarti suaminya sehat. Nah, berarti suaminya. Kadang-kadang itu hidup di kebun itu perlu romantis, Bu. Suapin suaminya itu. Tapi suaminya ibu, jangan suami orang nanti. itu adalah tepat caranya. Ditabur, yang penting jangan terlalu dekat sama tanamannya. Kemudian kita udah kita bicara tepat ini. Kenapa sih kita mupuk harus benar sih, Bu? Apa hubungannya mupuk dengan benar dengan bonus Pak Mandor? Saya tanya. Ada hubungannya nggak, Pak Mandor? Kalau kita memupuk yang benar, ini kita berikan kepada tanaman ini benar, maka produksinya akan bagus nih. Produksinya akan bagus, otomatis pendapatan perusahaan akan naik, dan pasti otomatis akan diberikan kepada karyawan dalam bentuk yang lebih baik pastinya.
Makanya sekali lagi selamat bagi Cibaliung yang sampai saat ini masih, dan saya yakin bahwa kualitas pemupukannya ibu-ibu ini adalah kualitas yang terbaik, Pak Askep dan Pak Asnen, Pak Mandor juga. Kenapa? Karena Cibaliung sampai dengan saat ini masih produksi tertinggi se-Riau. Tepuk tangan dulu itu untuk Cibaliung itu. Se-Riau itu tidak terlepas dari siapa, dari ibu-ibu juga. Akan jauh lebih bagus lagi kalau kita evaluasi. Mungkin kalau lagi dari rumah kurang kurang mood, sebisa mungkin kita ke lapangan, mau tidak mau adalah membagusi perasaan kita, harus kita pupuk dengan benar. Perkara nanti bad mood lagi di rumah, ya intinya kerja itu adalah bagian dari membahagiakan diri juga, Bu. Ketemu teman, bercanda, jangan terlalu bawa perasaan banget. Karena kalau nanti pupuk itu ada hubungannya dengan perasaan karyawan. Kalau pupuknya pas nggak mood, ya udah ditebar-tebar nggak karuan. Dan saya mengingatkan kembali, yang paling penting di sini, urea, MOP, dolomit, RP, borat. Yang paling fatal tidak bisa diantisipasi adalah penggunaan yang halus-halus, tepung-tepungan ini. Pupuk tepung misalnya dolomit dan RP ini. Maka kalau bisa maskernya dilapisi pakai tisu. Kalau tidak, hanya menggunakan selapis-lapis kayak gini. Coba sekali lagi, apalagi tidak recommended menggunakan. Saya kira bahwa penggunaan masker yang ibu-ibu pakai sudah bagus. Kalau kita pakai ini saja, Pak, segini saja kita pakai masker. Kalau dolomit sama RP tembus, Pak. Benar apa salah, Bu? Begitu dibuka, wow, maka ada tetap masuk. Secara tidak sadar, dolomit ataupun rock fosfat kalau kita menggunakan masker terlalu tipis seperti ini, yang terjadi apa? Kita ngirup batu, Bu. Karena dolomit dan RP ini terbuat dari batuan. Kalau dia masuk ke dalam kita, berarti di dalam tubuh kita isinya batu, Pak. Makanya ibu-ibu semuanya tolong diperhatikan. Pak Mandor, tolong lebih tegas lagi penggunaan masker dan APD-nya. Karena pada prinsipnya akan dikembalikan kepada ibu-ibu semuanya adalah tentang kesehatan. Kita nggak pengen terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di di kehidupan kita selanjutnya. Ibu-ibu yang punya anak kecil masih bisa memberikan kasih sayang sampai menikah lah, sampai tua, entah sampai kapan, sampai pensiun. Karena bekerja ini nggak ada gunanya apa-apa, percuma kita dapat duit kalau badan kita juga nggak sehat. Nah, ada yang mau ditanyakan, Bu, Pak Mandor? Kok rasanya kok banyak pertanyaan tapi terkait pemupukan yang tadi tepat cara. Nah, biasanya kan kalau kita memupuk HGFB, kalau di tanaman kecil TM1 atau TM2, itu kan kita kan di dekat di cabangnya. Nah, ya. Ya, di pelepah, ketiak pelepah. Nah, ya. Nah, kalau kita untuk tahun tanam tua, tahun tanam 90 kita Ya. katakan, yang efektif itu apakah tetap di batangnya di bawah atau di akarnya? Oke. Jadi borat atau kita menggunakan high grade fertilizer borat yang pupuknya seperti gula lembut itu ya, kita penggunaannya tuh dikit banget karena borat itu memang unsur hara mikro saja. Jadi kalau selama masih bisa dijangkau lewat pucuk, misalnya kita kayangan yang baru ditanam itu, maka kita tebar lewat pucuknya. Karena dia bisa diserap oleh jaringan meristematik pucuknya. Tapi kalau kita tanaman di kebun Cibaliung yang relatif lebih gede-gede ini, apakah di pelepahnya atau di piringannya? Logikanya seperti ini, Bu. HGFB atau borat ini penggunaannya hanya 50 gram saja. Sekarang rekomendasinya baru ada 50 sampai 100 gram. Apabila kondisinya urgent bisa 100 gram. Namun kalau ditebar merata di piringan, takutnya keli, Pak. Takutnya larut, Pak. Maka penggunaannya itu sebisa mungkin itu pelan-pelan saja, Pak. Dia kena air biar pelan-pelan saja, Pak Mul. Jadi kalau bisa adalah ditabur merata dekat sama pokoknya sana, Pak. Tapi tidak di batangnya kan? Tidak di batangnya. Kalau di batangnya takutnya dia lambat, dia malah meresap, keserap sama
epifit yang ada di batangnya. Maka ditebar aja merata di piringan dan pastikan bahwa lahan yang kita yang kita pupuk adalah tidak memiliki aliran permukaan. Aliran permukaan kalau kayak gini ditebar kan paling-paling akan diserap. Kalau nggak diserap sini ya diserap sana. Kalau pokok sana sama pokok sini kan akarnya udah di tengah sebenarnya, nggak ada masalah. Yang takutnya kalau dia kondisinya miring, Pak. Miring, ditebar di atas, ngumpul di bawah. Wah, ini yang kita nggak tepat, Pak Mulyadi. Maka kalau miringnya ini mau nggak mau tetap ke pelepah. Karena kita butuh dia itu sedikit saja. Pelan-pelan supaya peresapannya maksimum. Karena dia unsur hara mikro. Kalau kurang, maka daun kita akan keriting-keriting, tidak terbentuk, jari-jarinya itu nggak sempurna. Mungkin kalau pernah lihat sawit jari-jarinya nggak sempurna, ataupun gulung-gulung, merengkel-merengkel lah, itu bagian dari kekurangan boron atau kekurangan borat. Gitu Pak Mulyadi. Oke, ada yang ditanyakan lagi Pak, Bu? Ada yang punya ladang di sini? Jujur aja. Nggak apa-apa. Kami aja pengen pengalaman. Pak Mandor, ada yang mau ditanyakan? Pak Mandor? Yakin? Oh ya udah. Pak Asisten, ada yang mau ditanyakan Pak Asisten? Dan luar biasanya divisi 4. Kalau saya pribadi melihat divisi 4 adalah divisi yang luar biasa. Dengan kondisi yang basah aja, untuk blok-blok ke basah, kalau saya lihat produksi buahnya luar biasa. Sampai dengan saat ini ya luar biasa. Makanya kalau saya bilang bahwa itu tidak bisa terlepas dari kondisi kemampuan ibu-ibu mupuknya. Berarti ibu-ibu ini adalah daya jelajahnya memang luar biasa. Oke, sebagai penutup kita, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, percuma mendapatkan duit banyak, tapi kalau kita nggak sehat. Tingkatkan kualitas kita mupuk, tapi sehat. Karena kalau nggak sehat, percuma saja kita punya duit banyak, Pak Topeng. Itu. Perusahaan juga nggak akan senang kok kalau kita nggak sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.